Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermon Susanto, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, PAI Batch 3. Pada kesempatan hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema sabar kelas 9 Tunagrahita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juan, Anissa, Chelsea. Ya, semuanya hadir. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sikap ikhlas. Jadi setiap apa yang kita laksanakan kita harus ikhlas. Nah, ikhlas ini itu berasal dari dalam hati. Orang yang ikhlas pasti nanti bakalan sabar. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sabar. Apa tujuan pembelajaran kita? Coba kita cek. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah mengamati video, kita tampilkan video, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perilaku sabar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video nantinya, peserta didik mampu menelaah jenis sabar dalam Islam dengan benar. Ini termasuk dalam pengertian sabar, kecuali tidak mudah putus asa. Nih, soalnya Tahu ujian tidak senang dalam tetap tidak dan dan soal sudah ada di atas meja masing-masing. Silakan jawab pertanyaan yang ada di soal. Saya mampu kamu masing-masing. Waktu 5 menit ya. Lu tuh gimana sih? Masa ngurusin kayak gitu aja nggak bisa? Pusing aja. Mata taruh mana? Lihat-lihat dong kalau jalan. Loh kok malah marah-marah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Gue di kanan ya, harusnya lu yang minggir. Udah. Kok malah pada ribut di jalan sih? Apa lu lihat-lihat? Udah, ayo jalan. Sih bang, mau nanya arah Jonggol kemana ya? Lah, masa Jonggol aja nggak tahu? Ya kalau saya tahu nggak mungkin saya nanya ke abang. Ya nanya yang masuk akal lah. Ya gimana nggak masuk akal bang? Kalau abang tahu tinggal tunjukin aja arahnya. Lah, ini mana marah sih? Gimana nggak marah? Situ orangnya nyebelin. Bang, Jonggol tinggal lurus sekitar 10 km lagi. Nanti abang tanya lagi sana. Nah, itu kan simpel bang. Kamu tuh kenapa sih? Gak tahu. Emang kenapa? Yuk kita kopi dulu. Boleh. Bang, kopi. Kamu pernah dengar cerita tentang ular yang mati melilit gergaji?
Belum. Bego banget tuh ular. Gimana ceritanya? Ada ular yang lagi jalan, nggak sengaja nyenggol gergaji. Karena merasa disakiti, ular itu mematuk gergaji yang malah melukai mulut ular itu. Karena merasa tidak mau kalah, dengan sisa tenaga yang ada, ular itu melilit gergaji yang pada akhirnya membunuh ular itu. Jadi ular itu mati karena ulahnya sendiri. Kadangkala di saat kita marah, kita nggak peduli dengan siapa kita melampiaskan amarah itu. Rasa rasional kita jadi hilang, gara-gara hati kita gelap. Sampai setelah semuanya berlalu, baru kita sadar bahwa yang rugi ya kita sendiri. Kok malah marah-marah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Gimana gak marah? Situ orang nyebelin. Jadi, jangan jadi ular itu, bro. Amarah dan pikiran negatif lainnya bagaikan ular yang sedang melilit gergaji itu. Semakin lama kita mengumbarnya, hal itu cuma akan merugikan kita sendiri. Karena tidak akan ada kedamaian dalam hati selama pemikiran negatif itu ada. Baik, dari video yang kita tampilkan tadi, yang kamu saksikan, apa yang kamu dapatkan dari video ini? Coba kita ceritakan apa saja yang terdapat yang ada di dalam video tadi. Siapa? Johan, ya, silakan Johan. Dia ada dua laki-laki yang berjalan di jalan. Ya. Dia nggak sengaja menyenggol orang. Orangnya nggak terima, jadinya dia marah-marah. Terus ada seorang tukang ojek menanya jalan. Dia nggak terima, juga marah-marah. Marah-marah, ya, tepuk tangan dulu untuk Juan. Nah, kenapa dia marah-marah? Rel? Kenapa dia marah-marah tadi? Karena dia tidak mau memaafin. ya, dan tidak Lah, tidak sabar, emosi. Nah, kemudian yang marah-marah tadi dinasihati oleh temannya, kawannya. Nah, apa nasihatnya? Apa nasihatnya tadi? Ada ular apa tadi? Ada ular Mantap, melilit gergaji. Ya, terus? Ularnya kesakiti sendiri. Ya, Sakit sendiri. karena ularnya emosi ya. Karena ularnya masih Emosi disakiti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat ikut serta dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Adapun materi kita kali ini adalah tentang sabar, dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama mengetahui apa itu sabar, kemudian mengetahui contoh-contoh dari sikap sabar, manfaat dari sabar, kemudian dalil-dalil yang membahas tentang sikap sabar beserta dengan hadis-hadisnya. Nah, untuk materi pertama adalah tentang pengertian dari sabar. Apakah sabar dalam Islam itu? Secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru, yang artinya adalah menahan. Kemudian secara istilah, sabar yakni menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain menahan diri dari hal yang tidak disukai
dan dibenci. Lebih luasnya lagi adalah menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, berkeluh kesah, melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Adapun contoh dari sikap sabar dalam agama Islam khususnya, ada 3 jenis sabar, yakni sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam tidak melakukan maksiat. Adapun penjelasan mengenai contoh-contoh sabar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang, maka akan terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi, seperti sabar dalam menahan diri dari sifat malas supaya tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat dengan tepat waktu, sabar menjalankan puasa, yakni sabar dengan menjaga lisan, hati dan pikiran, sabar dalam menuntut ilmu, dan lain masih banyak lagi sabar-sabar yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Bersabar atas cobaan, ujian dan musibah yang menimpa, memiliki keyakinan bahwa Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan dari hambanya. Apabila mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang menimpanya tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan, yakni maksudnya menjauhi segala sesuatu yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk maksiat itu memang menyenangkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya, sehingga orang-orang beriman wajib untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat sabar. Adapun manfaat dari sabar, yang pertama akan mempengaruhi baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Yang kedua, menikmati sebuah proses. Apa maksudnya? Jika dalam segala hal kita melakukannya dengan terburu-buru, maka kita akan selalu berusaha dan hanya melihat target yang akan kita capai saja. Karena setiap proses begitu berharga. Karena jalannya proses ini butuh namanya kesabaran. Yang ketiga, menstabilkan tempo dengan lingkungan. Apa artinya? Bahwa kita hidup bermasyarakat, bahwa kita berada di lingkungan, pasti banyak sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh sebab itu, kita berada di lingkungan, sikap sabar ini sangat bermanfaat bagi kita agar lingkungan menjadi aman. Dan yang terakhir, hidup damai. Hidup damai itu diartikan dengan kita tidak sabar akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, bahkan sampai permusuhan. Namun jika kita sabar, insya Allah kita akan merasakan hidup dan lebih damai, karena setiap hal yang dilakukan akan mengalir dengan sendirinya. Berikutnya kita akan bahas mengenai dalil tentang sabar.
Nah, sekarang apa dalil tentang sabar? Ada di beberapa ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sabar. Di antaranya yang pertama, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istabi'u bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, asta'inu bisabri wassalah. Jikalah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Barullah wa ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a minas sabri. Artinya, barang siapa yang sabar akan disabarkan oleh Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Malik dan Ad-Darimi. Itu penjelasan kita mengenai sabar pada hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menghadapi cobaan, dalam beribadah dan sebagainya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video yang Bapak tampilkan tadi, ayo sekarang kita bahas kembali apa isi video pembelajaran yang ditampilkan tadi. Ayo, yang pertama apa? Pengertian dari sabar. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Juan. Secara bahasa, Ya. sabar berasal dari bahasa Arab. Ini diambil dari kata subaro. Ya 1000. Sobaro yas? 1000. Yas 1000. Artinya menahan secara istilah. Sabar yakin ilahi. Nahan dari diri dari berbagai macam bentuk kesulitan. ya. Kemudian pada apa tadi? Secara luas pengertian dari sabar ini adalah apa? Menahan diri dari sikap tidak mudah marah, apalagi emosi, tidak apalagi Tidak mudah putus asa. tidak mudah putus asa. Itu pengertian dari sabar. Nah, sekarang dari video tadi contoh-contoh dari sikap sabar? Sabar dalam ketaatan. Ya, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, Sabar dalam menghadapi musibah. sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar apa yang ketiga? Sabar tidak melakukan maksiat. Ya, sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. Nah, kalau sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan, contohnya apa? Sabar, itu tuh sabar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Contohnya misalnya nih, ketika kita digoda oleh teman nih, ayo kita ambil orang yang punya jambu di bawah, orangnya nggak ada di rumah, gitu kan? Kan kalau kita tidak minta atau tidak izin kepada orang yang punya, itu maksiat jadinya, ya, nggak boleh ya. Kemudian dibisik oleh kawannya, kita ambil yuk. Nah,
Kemudian yang ketika kita setelah diajak kita tidak mau, kita sabar namanya. Itulah namanya sabar dalam melakukan kemaksiatan. Maksud banyak, mencuri, merampok, mengganggu orang, itu yang dilarang oleh agama. Nah, kemudian yang berikutnya apa manfaat dari sabar? Seperti yang di video tadi. 1. Akan berpengaruh baik bagi kehidupan tubuh kita. Ya, berikutnya apa? Menikmati sebuah proses. Nah, jadi ketika kita itu sabar, menuju sebuah kesabaran itu memerlukan proses banyak yang kita lakukan, banyak kejadian-kejadian yang kita jalani. Itu namanya menikmati sebuah proses. Berikutnya apa? Menstabilkan tempo dalam lingkungan. Jadi ketika kita berada di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat, ketika kita tuh sabar, kita disenangi orang. Punya LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Tugasnya nanti per kelompok mendiskusikan LKPD ini. Ya, Bapak berikan. Nih. Ya. Jadi tugasnya harus kerjasama ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian diskusikan secara berkelompok bersama-sama. Jawablah, pertanyaannya ada 2 ya. Ada ini teks. Dari teks ini bisa jawab. Kemudian ini teks ini jawabannya di sini. Ya, silakan. Selamat bekerja. Diskusikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di dalam kelas 9 tunagrahita lagi sedang ada pelajaran. Kemudian Dedi membuat keributan dengan pemain musik karena tugas dari guru belum diselesaikan oleh Dedi. Maka Dedi merasa terusik dan marah. Berbeda dengan Dedi, Amir hanya diam dan tetap menyelesaikan tugas. Mengapa Dedi marah? Karena terusik dengan musik. Sikap Dedi yang tidak disenangi oleh Dedi adalah membuat keributan kelas. Di antara 3 anak di atas, siapa yang memiliki sikap sabar? Jelaskan sikap sabar yang dimiliki oleh Amir. Amir hanya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, demikian. Tutup dulu. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar dulu untuk kelompok 3. Ya, dari hasil diskusi kelompok 3 sudah benar jawabannya? Benar. Sudah benar. Yuk, sekarang kelompok berapa lagi? Tampil kelompok 1 ya, korban. Pada sini. Untuk LKPD kegiatan yang kedua, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan 3 jenis sabar. 1. Sabar dalam menahan diri dari sifat malas. Dalam menjelaskan kewajiban sholat. Sabar. Sekian dari kelompok 1. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Nah, itulah hasil diskusi kelompok yang menjelaskan tentang LKPD. Nah, tadi sesuai yang ada di LKPD, di sana ada pengertian sabar ya. Kita kembali dibahas lagi. Pengertian sabar apa tadi? Dari bahasa Arab. Sobaro yasbiru artinya menahan. Kalau secara luas
arti dari sabar itu adalah menahan diri untuk tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak cepat putus asa dan lain sebagainya. Nah, ada 3 contoh dari sikap sabar. Ada sabar dalam ketaatan, ini sabar dalam hal kita beribadah kepada Allah, baik itu sabar dalam melaksanakan sholat 5 waktu, sabar dalam berpuasa, sabar dalam hal lainnya tentang ibadah kepada Allah. Kemudian ada sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Misalnya ketika kita mendapatkan sebuah musibah, baik itu musibah misalnya contoh musibah apa? Longsor misalnya, rumah longsor. Jadi kita harus tetap bersabar, itu ujian dari Allah. Kemudian ada sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. 53 menjelaskan tentang sikap sabar. Kemudian juga hadis tentang sabar tadi. Ketika kita mendapatkan musibah, kita harus sabar. Mungkin itu paham? Paham. Oke, hari ini kita selesai. Kemudian berikutnya kita simpulkan materi kita pada hari ini. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan pertama yang saya sebutkan tadi bahwa sabar berasal dari bahasa Arab yaitu sabar yasbiru, artinya menahan. Secara istilah sabar ialah menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan. Dengan kata lain menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci. Yang ketiga, ada 3 jenis sabar. Sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam menghadapi musibah. Kita tes berikutnya setelah kita belajar, kita perbaiki tesnya yang mana. Sampai 3 sih. Ini ya salah. benar. Coba untuk kedepannya setelah kita belajar pada hari ini tentang sabar, ketika kita sampai di luar, baik kita itu berada di sekolah, berada di rumah, kita harus senantiasa bersabar karena yang utama dari sabar adalah kita tadi banyak temannya. Ketika kita tidak memiliki sikap sabar, selalu emosi, kita dijauhi oleh orang lain. Ya pokoknya marah-marah terus, kita akan dijauhi oleh orang lain. Nah, untuk pertemuan melaksanakan ujian semester dan selamat untuk melaksanakan ujian. Dan Bapak tutup, sebelum kita tutup ya, kita baca doa, kemudian salam. Nanti doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo silakan. Kita berdoa, doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Ridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan pulang.